Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Datangnya haid atau menstruasi atau yang sering disebut dengan datang bulan di dalam Islam melahirkan beberapa hukum dan juga membatalkan beberapa hukum, bahkan membalikkan hukum yang tadinya perkara wajib menjadi perkara yang haram. Setidaknya ada 3 perkara yang wajib kemudian berbalik menjadi haram ketika datangnya haid atau menstruasi atau datangnya nifas. Dan dari 3 perkara ini ada yang gugur kewajibannya namun wajib qadha, ada yang gugur kewajibannya wajib qadha sebagian, dan ada pula yang gugur kewajibannya namun tidak mewajibkan qadha. Dan 3 perkara tersebut adalah: yang pertama adalah tawaf, lalu yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah saum atau puasa. Untuk tawaf yang wajib seperti tawaf wada, karena haid atau karena menstruasi, hukum wajibnya gugur tanpa wajib qadha. Yang kedua, hukum wajib sholat, karena haid maka gugur kewajiban sholatnya namun sebagian wajib qadha. Dan yang ketiga adalah hukum wajib puasa, karena haid gugur kewajiban puasanya namun juga wajib qadha. Untuk yang pertama yaitu tawaf, gugur tanpa qadha, mungkin sudah tidak perlu penjelasan lagi. Dan untuk yang nomor 3, puasa, gugur namun wajib qadha, mungkin ini juga sudah tidak perlu penjelasan lagi. Artinya jelas, ketika seorang wanita karena haid meninggalkan puasa 10 hari di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha 10 hari di bulan lainnya. Ketika dia meninggalkan puasa Ramadan 5 hari, maka dia juga wajib mengqadha 5 hari di bulan lainnya. Dan begitulah seterusnya. Dan untuk bagian yang kedua yaitu gugurnya kewajiban sholat namun wajib qadha sebagian, ini perlu sedikit perhitungan. Untuk wanita yang haid atau menstruasi atau nifas, kewajiban sholat itu gugur karena alasan masyakot atau rekasa, susah untuk mengqadhanya. Namun ada beberapa bagian sholat yang wajib diqadha. Dan yang menjadi pertanyaan adalah sholat yang mana yang wajib diqadha? Sholat yang wajib diqadha adalah sholat yang ditinggalkan ketika awal haid atau awal nifas, dan dianjurkan untuk mengqadha sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Dan sholat yang ditinggalkan di akhir haid atau akhir nifas karena memang tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan toharoh dan sholat, dan juga sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Adapun dari sholat yang 5 waktu, yaitu mulai subuh, zuhur, asar, sholat maghrib, dan sholat isya, yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib
dengan sholat isya. Maka rumusannya adalah demikian. Ketika haid datang pada waktu subuh dan dia sudah melakukan sholat subuh, maka tidak ada kewajiban qadha bagi dia. Namun ketika haid datang sebelum dia sempat melaksanakan sholat subuh, maka setelah usai haid nanti ada kewajiban untuk mengqadha sholat subuh tersebut. Karena sholat subuh tidak bisa dijamak, maka hanya sholat subuh saja yang wajib diqadha. Dan ketika haid itu datang pada waktu zuhur, sementara dia belum sempat melaksanakan sholat zuhur, maka sholat yang wajib diqadha adalah sholat zuhur. Dan karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar, maka dianjurkan, bahkan di dalam kitab Risalatul Mahid diwajibkan juga untuk mengqadha sholat asar tersebut. Dan ketika haid datang pada waktu sholat asar, ketika haid datang sesudah sholat asar, maka tidak ada kewajiban qadha. Namun ketika datang sebelum melaksanakan sholat asar, maka yang wajib diqadha di sini hanyalah sholat asar saja. Karena sholat asar tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Ketika haid datang pada waktu maghrib dan dia belum sempat melaksanakan sholat maghrib, maka yang wajib diqadha adalah sholat maghrib dan sholat isya. Karena sholat isya bisa dijamak dengan sholat maghrib. Dan ketika haid datang pada waktu sholat isya dan dia belum sempat melakukan sholat isya, maka yang wajib diqadha adalah sholat isya saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu keterangan dari kami, dan untuk penjelasan selanjutnya akan kami jelaskan di video selanjutnya karena durasinya terlalu panjang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.